66. Di sini saya berperan sebagai manajer perusahaan. Perkenalkan, saya Salisika Tini dengan IPM 23340404. Saya berperan sebagai Administration Consultant. Halo, saya Salisika Tini dengan nomor IPM 233404 sebagai Finance. Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Norma dengan IPM 23404041. Di sini saya berperan sebagai marketing perusahaan. Halo, saya Bella Zara IPM 234041 sebagai bisnis psychologist. Perkenalkan, saya Aditya IPM 23344041. Di sini saya berperan sebagai sales. Saya Anastasia Salma mahasiswa dengan 23404062. Di sini saya berperan sebagai customer service. Baik, selamat pagi semua. Untuk maksud saya buat mengundang kalian di rapat atau diskusi kali ini tuh, kita semua tahu ya, penjualan set-top box yang kita belum memenuhi target tuh jadi suatu masalah gitu buat kita. Jadi produk yang selama ini kita cuma merecover TV analog ke digital kalah sama TV-TV yang sekarang yang mungkin udah ada yang smart TV atau TV digital gitu. Jadi jadi kita mending diskusikan aja gitu gimana solusi sama inovatif supaya produk kita tuh tetap relevan di masyarakat gitu. Karena saat ini produk kita tuh hanya berfungsi sebagai alat konversi sinyal analog ke digital. Jadi fitur utamanya hanya menerima siaran digital dan output ke TV biasa. Jadi harganya memang terjangkau, tapi konsumen sekarang tuh lebih menginginkan sekedar dari itu gitu. Jadi ya sekarang tuh kita tinggal cari solusi gimana caranya produk kita tuh masih bisa unggul sama bersaing sama TV-TV digital lain gitu. Boleh jika ada pendapat dari yang lain bagaimana? Dan juga dari riset pasar, memang benar smart TV itu sekarang sedang naik daun. Tapi ada sebagian segmen yang belum bisa beli smart TV karena emang harga dan keterbatasan infrastrukturnya. Misalnya di daerah yang banyak menggunakan TV analog, yang masih banyak juga konsumen yang mempunyai budget yang terbatas. Mereka juga butuh solusi hemat untuk akses kesiaran TV digital. Baik, bagaimana dengan yang lain? Selain itu juga kan pemerintah kita sedang mengadakan digitalisasi program TV analog di pedesaan ya. Nah itu tuh bisa menjadi kesempatan bagi kita buat mengembangkan ide set-top box kita menjadi lebih menarik dan juga sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Baik, dari tim R&D sudah bekerja untuk mengembangkan produk baru yaitu Smart Hybrid Box. Nah, produk ini tidak hanya menerima siaran digital, tapi juga bisa akses aplikasi streaming populer seperti YouTube, Netflix, dan video. Lalu fitur baru ini juga bisa voice command untuk pencarian konten dan integrasi smart home sederhana seperti kontrol lampu dan AC lewat ACC. Baik, jadi Smart Hybrid Box produk baru seperti ini tuh menggabungkan fungsi set-top box dengan smart TV ya, tapi dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Iya, tepat sekali Pak. Jadi kami juga menambahkan fitur gaming ringan agar pengguna bisa main game casual langsung dari set-top box. Baik, mungkin
saja akan compare atau membandingkan produk kita yang lama dengan produk yang baru mungkin ya. Nah, jadi untuk produk yang lama kita tuh hanya menerima siaran digital tanpa akses streaming sama fitur pintar, harga murah, tapi ya kayak gitu fungsinya terbatas gitu. Untuk produk baru sendiri dia tuh receiver digital plus streaming apps, voice command, smart home integration, gaming ringan dengan harga kompetitif dan mudah untuk digunakan. Dengan adanya fitur baru ini, kita juga dapat meningkatkan layanan penjualan seperti adanya instalasi gratis dan garansi 3 tahun, yang mana benefit yang didapat oleh customer terkait hal tersebut itu pasti dapat meningkatkan kepuasan dari para pelanggan itu sendiri. Betul. Saya yakin produk baru ini akan lebih mudah dijual. Selain itu, kita bisa tawarkan opsi tambahan untuk sewa bulanan, misalnya untuk segmen kos-kosan ataupun pemerangan yang ingin lebih fleksibilitas dan fasilitas secara langsung. Model sewa memang menarik, tapi kita harus hitung risiko dan cash flow-nya. Saya akan membuat simulasi keuangan untuk model bundling dan sewa ini agar tetap menguntungkan. Baik. Selain itu, kita juga harus membuat kampanye edukasi untuk menonjolkan keunggulan dari produk yang kita buat, produk baru yang kita buat. Selain itu, termasuk demo pemasakan dan juga tutorial cara penggunaannya, baik itu di platform digital seperti media sosial dan sebagainya. Baik, kalau begitu saya akan mulai kontak provider internet dan juga pemerintah untuk program digitalisasi ini. Kita bisa tawarkan paket bundling set-top box kita yang hybrid dengan layanan internet dan juga untuk memperkuat pasar. Baik, jadi kurang lebih begitu ya buat langkah-langkah kedepannya gitu. Yang pertama ya yang seperti tadi udah kita diskusikan gitu, jadi mengembangkan dan finalisasi produk smart hybrid box. Dan yang kedua, strategi pemasaran dan penjualan untuk produk baru termasuk opsi sewa dan bundling. Dan yang ketiga, memperkuat layanan purna jual dengan garansi dan instalisasi gratis. Yang keempat, jalin kerjasama dengan mitra strategis seperti provider internet dan pemerintah. Dan yang terakhir, evaluasi proyeksi keuangan yang seperti tadi Pak Joko katakan. Mungkin diskusi kali ini kita sampai di sini saja ya. Terima kasih atas kehadiran kalian yang telah hadir di sini. Saya apresiasi sekali. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit. Selamat siang. Selamat siang.